pagi Mbak Via. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Saya merasa baik dan sehat. Alhamdulillah ya. Mbak Via masih ingat kan dengan saya? Masih. Alhamdulillah Selamat masih Dinda. ingat. Ya betul. Mbak Via, bagaimana kondisinya setelah kita kemarin? Kita kan kemarin udah belajar apa aja ya Mbak Via? Kita pertama belajar cara menjaga kebersihan diri, mandi, Ya. terus berpakaian baik dan berhias, terus cara makan dan minum yang baik dan benar. Iya betul. Mbak Via masih ingat ya? Iya. Udah dipraktikkan untuk kesehariannya Mbak Via? Sudah. Ya alhamdulillah kalau sudah ya. Sesuai janji kita yang kemarin, kita akan berbicara atau berbincang tentang PAP dan PAK dengan baik dan benar ya. Mbak Faiza ada kesulitan untuk PAP dan PAK atau tidak? Ada. Kalau semisal Mbak kesulitan BAP dan PAK itu, apa yang Mbak lakukan? Saya kadang minta tolong ke ibu. Bagus ya, itu solusi baik juga. Tapi di sini saya akan menjelaskan cara BAP dan PAK yang baik dan benar dan secara mandiri agar Mbak Via nanti nggak kebingungan gimana sih caranya BAP dan PAK dengan baik dan benar. Jadi untuk waktunya kita berbincang kurang lebih 10 menit di sini. Apa Mbak bersedia? Bersedia. Kalau begitu kita mulai saja ya. Sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait yang kemarin? Belum ada ya. Kalau begitu kita mulai ya untuk sesi kita yang hari ini. Jadi BAP dan PAK itu merupakan kebutuhan dasar manusia karena semua makhluk hidup itu pastinya memiliki kebutuhan eliminasi atau BAP dan PAK. Dan hari ini itu bertujuan agar Mbak Pia dapat melakukan eliminasi atau buang air besar, buang air kecil atau buang air besar itu secara mandiri dan higienis. Ini adalah mengembangkan Mbak Via cara toileting dengan baik dan benar dan menjaga kebersihan diri setelah eliminasi atau BAP dan PAK tadi. BAP itu atau PAK, Mbak Via ceboknya bagaimana? Siram-siram aja. Selama ini hanya siram-siram aja, pakai sabun atau enggak? Enggak ya. Nah, mulai sekarang sebisa mungkin kalau misal habis BAP atau PAK, Mbak Via bisa cuci tangan pakai sabun. Walaupun kita PAK doang nih, cuman pipis doang, kita tetap kayak antisipasi cuci tangan pakai sabun. Kan kita habis memegang kotoran kita sendiri ya. Kotoran itu kan bisa jadi kotorannya masih di tangan, walaupun kita udah siram pakai air, tapi kan kita nggak tahu itu kotorannya masih ada atau enggak di tubuh kita. Jadi ada baiknya kita pakai sabun. Kan kita kemarin sudah belajar latihan mencuci tangan 6 langkah kan? Sudah. Mbak Via masih ingat atau enggak? Masih. Nah itu bisa diterapkan. Jadi setelah Mbak Via BAP atau PAK, Mbak Via bisa cuci tangan 6 langkah itu pakai sabun ya. Nah untuk cara ceboknya itu selama Mbak Via udah tahu belum cebok yang baik itu gimana? Disiram aja gitu? Iya. Dari belakang atau dari depan? Dari belakang. Itu salah Mbak Via. Harusnya itu kalau semisal cebok dari depan. Jadi kenapa dari depan? Kan kalau semisal nih kita kan area wanita itu sangat sensitif ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga betul kebersihannya. Kalau semisal kita BAB, kita ceboknya dari belakang kan bisa jadi kotoran yang kita cebokkan itu bisa ke depan ke daerah kewanitaan ya. Nah itu bahaya kalau misal kotorannya masuk ke kewanitaan. Jadi kita bisa mengantisipasi dari depan aja biar kotorannya enggak ke kewanitaan. Karena kalau semisal kotorannya bisa masuk ke kewanitaan dan kita enggak benar cara ceboknya itu bisa menimbulkan penyakit lain, jelek-jeleknya bisa infeksi gitu. Paham nih Mbak Pia? Baik, untuk cara ceboknya sudah paham. Setelahnya jadi jangan sampai terbalik ya Mbak Pia untuk ceboknya dari depan ya, dari depan ke belakang, betul. Setelah kita cebok jangan lupa untuk menyiram kotoran kita benar-benar sampai tidak terlihat. Kan kadang tuh kita udah siram tapi kayak dilihat udah nggak ada kok tiba-tiba muncul lagi, kan gitu ya nggak Mbak Pia? Ada. Ya kadang kayak begitu kan. Nah sebisa mungkin kita juga mengantisipasi mencucinya itu, maksud saya menyiramnya itu benar-benar sampai kotorannya sudah tidak ada, begitu ya. Setelah Mbak Via BAP atau PAK mencuci tangan ya, menyiram juga. Kalau udah Mbak Via bisa merapikan lagi baju Mbak Via. Setelah itu Mbak Via bisa keluar dari kamar mandi dan pastikan kamar mandinya sudah tidak bau gitu dan tidak ada kotorannya. Paham ya Mbak Via? Paham. Itu ya Mbak Via. Apa penjelasan saya sudah cukup jelas atau terlalu cepat saya menjelaskannya? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Kalau begitu Mbak Pia bisa menerapkan itu untuk keseharian ya. Jadi Mbak Pia, karena Mbak Pia kan tadi udah paham ya, coba saya minta tolong Mbak Pia untuk menjelaskan kembali apa yang tadi sudah kita pelajari agar Mbak Pia bisa lebih mengingat-ingat kembali. Saat BAK dan BAP itu di kamar mandi, ceboknya harus dari arah depan ke belakang Ya. agar kotorannya terbawa ke belakang dan tidak menimbulkan infeksi Ya. di area kewanitaan. Terus mencuci tangan setelah BAK dan BAP dengan menggunakan sabun dengan cara 6 langkah. Terus menyiramnya sampai benar-benar bersih dan
wangi keadaan kamar mandinya. Ya, sudah paham ya Mbak Pia? Sudah. Baik, Mbak Pia bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi? Saya lebih tahu cara BAK dan BAB yang benar. Apakah Mbak Pia merasa lebih baik dari sebelumnya? Iya. Baik, sekarang Mbak Pia kan sudah paham ya, sudah lebih paham tentang pentingnya BAB dan BAK secara mandiri dengan bersih. Jadi Mbak Pia bisa masukkan ke jadwal Mbak Pia dan dipraktikkan untuk keseharian Mbak Pia ya. Karena saya rasa pembahasan kita sudah selesai ya Mbak Pia. Tidak terasa kita berbincang sudah lama. Kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan dari Mbak Pia selama kita sesi ini beberapa kali berteman? Tidak ada, belum ada. Tidak ada ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Saya akan kembali ke tempat saya karena Mbak Pia tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu, kalau misal apabila Mbak Pia butuh bantuan atau ingin ada yang ditanyakan, bisa ke ruang perawat ya Mbak Pia, untuk memanggil saya di ruang perawat. Kalau begitu saya akan kembali terlebih dahulu ya. Saya pamit dulu ya Mbak Pia. Iya, terima kasih dulu. Ya.